Kalau nggak lagi nyangkut tuh biasanya karena nih saham lagi mau naik seperti yang ditanyakan oleh teman kita yaitu Mr. Ferdi 6793. Tolong bahas saham ERA dong. Nah, jadi di video ini kita akan ngebahas saham ERA dan semoga di video ini juga dapat bermanfaat dan membantu keinginan Mr. Ferdi 6793 untuk mengenal ERA lebih dalam. Nah, kalau biasanya gua tampilinnya itu adalah bibit reksadana, sekarang kita nampilinnya saudaranya dong ya. Ini dia Stockbit. Karena di sini kita bakal ngebahas saham, jadi gua rasa itu lebih enaknya kalau kita pakai Stockbit yang lebih fokus ke saham. Nah, di sini ada watchlistnya. Watchlistnya saya sudah watchlistkan ERA. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita tahu dulu ERA ini apaan sih, ya kan? Kita coba lihat di bagian company profile-nya ya. Di sini lengkap banget ya kalau untuk Stockbit ya. Sebentar di sini ya, saya coba lihat ya. Jadi banyak sekali loh di sini loh, tuh di scroll nggak habis-habis ya. Tuh banyak banget kan. Dan kita masuk ke company profile-nya ya. ERAA ERA atau yang lebih dikenal dengan PT Era Jaya Swasembada, dan di sini lihat tuh udah lengkap banget ya. Banyak banget tuh ya. Era Jaya Group telah membangun kemitraan strategis dengan berbagai merek ternama meliputi ya. Jadi yang di atasnya saya kurang ini, langsung lihat di bawahnya aja ya. Ini. Dan teman-teman bisa lihat semuanya ada di aplikasi Stockbit ya. Ini udah lengkap banget ya. Nah, ini udah ada berbagai merek ternama meliputi Apple, Asus, DJI, Garmin, Google, GoPro, Honor, Huawei, Infinix, Nokia, Oppo, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi, dan lain-lain. Jadi kalau ngomongan soal HP, gadget ya itu era phone ya. Tapi nggak era phone aja teman-teman. Sebenarnya gue juga kaget pertama kali gue beli handphone Xiaomi. Ingat ini nggak ada endorse ataupun semacamnya ya. Dan ingat ini juga disclaimer ya. Ini semua hasil analisa gue pribadi ya. Nah, jadi waktu gue beli handphone di Mi Store ya yang ada di mall itu kan, gue lihat loh kok struknya jadi Era Jaya, Era Phone. Gue kaget. Terus gue searching rupanya nggak hanya Era Phone aja itu eranya ya. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Nggak hanya Era Phone aja itu eranya. Era itu bisnisnya bukan hanya Era Phone, tokonya bukan hanya Era Phone aja, tapi Mi Store juga masuk, Era Plus juga masuk, Samsung Experience juga masuk. Bahkan gue kaget ketika gue searching, rupanya iBox yang jual Apple itu juga masuk ke lini bisnisnya Era. Jadi kita harus tahu dulu nih, ini bergerak di bisnis apa dan kita tahu produk-produknya apa. Nah, kalau gini kan teman-teman udah ada gambaran kan ya. Oh, jadi si Era itu jualannya ini ya, handphone ya. Di zaman sekarang apakah permintaannya tinggi? Nah, teman-teman bisa lihat, oh kalau permintaannya tinggi, terus apa-apa aja sih yang dijual, merek-mereknya mungkin kan, mungkin dia nggak hanya satu, tapi kalau teman-teman udah tahu ini dia udah berbagai macam, oh jadi hampir seluruh pangsa pasar merek handphone dia juga ada jual. Kemudian di toko-tokonya namanya apa aja sih, dan lihat apakah ramai seperti itu. Nah, itu kita kenalan dulu dengan bisnis dan backgroundnya seperti itu ya. Kalau udah tahu bisnis dan backgroundnya ya, kita coba bongkar-bongkar dikit laporan keuangannya. Lagi-lagi di Stockbit juga ada lengkap. Teman-teman tinggal scroll di sini. Teman-teman ada lihat kan, saya lagi scroll di sini ya. Di sini ada banyak banget ya. Ini ada perbandingan, seasonality. Nah, kita akan masuk ke yang namanya key stats-nya ya. Key stats-nya kita lihat di sini ya. Ini untuk net income-nya. Net income di tahun 2023 ya teman-teman ya, di kuartal 1 ini jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022 dan 2021 itu mengalami sedikit penurunan, yaitu hanya 235 miliar saja ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Kita udah lihat kuartal satunya nih memang kurang mengenakan ya. Mungkin ada di season-season atau di bulan-bulan tertentu di mana penjualannya bisa lebih naik. Dicontohkan nih di kuartal 4 di tahun 2022 ya sama 2021, kita bisa lihat bahwa penjualannya itu, net income-nya itu lebih tinggi ketimbang di kuartal-kuartal lainnya. Apakah begitu juga dengan pendapatannya? Yaps ya, kita lihat bersama memang di kuartal 4 ya, berarti di akhir-akhir tahun itu ya lebih banyak ya penjualannya ya. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Apakah orang lebih banyak beli handphone, gadget dan sebagainya di akhir tahun ya? Nah, tapi kita nggak tahu juga. Kita lihat ya, kalau ini secara rasionya udah lengkap banget di sini teman-teman yang paham, yang jago dengan fundamental, harusnya ketika lihat perbandingan rasio-rasio ini teman-teman bisa menilai dari saham Era ini ya. Kemudian juga ada reverse share-nya ada, solvency-nya ada, profitability-nya juga ada, dividen di sini ada, income statement juga ada nih ya. Udah lengkap banget balance sheet. Dan misalnya teman-teman mau ingin lebih lengkap, teman-teman tinggal tekan tanda panah ini, maka akan diberikan ini grafiknya. No, lihat.
Oke, lanjut lagi sampai di sini lengkap banget growth-nya, bahkan sampai price performance. Secara year to date-nya kita lihat ERA ini masih mencatatkan pertumbuhan 23,98%. Fundamental gua nggak bahas secara terperinci karena memang gua lemahnya di situ. Kalau gitu mari kita masuk ke yang namanya teknikal dari saham ERA ini. Nah teman-teman, untuk secara teknikal juga sebenarnya aplikasi ini udah komplit banget, dari fundamental sampai teknikalnya ada. Nah di teknikal kita tinggal klik yang ini loh teman-teman. Ini kan ada 1 week ya, 1 week, 1 month dan sebagainya. Ini di samping ini ada gambar kayak cacing itu ya teman-teman. Teman-teman klik aja tuh, dia akan masuk ke teknikal atau ke bagian chartnya. Dan senangnya gua di sini apa yang kita gambar di komputer, di laptop, nanti juga akan masuk ke handphone. Jadi biasanya gua analisanya pakai laptop, pakai komputer. Habis selesai tuh kayak gini, dia langsung ada di sini. Jadi gua tinggal lihat, oh ini loh, jadi ini adalah hasil coret melukis saya. Jadi saya jelaskan sedikit apa sih yang saya lihat dari ERA ini ya. Kalau ERA ini kita lihat memang dari Januari 2023 ini kan agak sideways ya teman-teman ya. Di kisaran sini ya, ini kelemahan handphone ya, karena handphone saya kecil jadi nggak terlalu bisa nampak juga ya. Di harga 406 sampai tertingginya di 433 itu Januari ya, Januari 2023, dan dia naik seperti yang saya gambarkan di garis biru ini ya. Ya teman-teman ya, nah, dia naik sampai sini tertinggi di ini kurang lebih 58 berapa nih teman-teman, 582 ya, 582 581 ya, tertinggi berapa kita lihat 580 ya, 580 ya. Habis itu dia mengalami penurunan ya, penurunan, naik, turun, naik. Kalau pola ini masih dianggap pola downtrend ya teman-teman ya. Memang dia sempat bullish sebentar dengan sangat kuat di sini, habis itu dia turun ya, dan tidak mampu membentuk higher high baru. Harusnya kalau dia masih uptrend dia naik lebih tinggi dari ini, namun dia enggak, dia malahan turun ya. Dan penurunannya ini membentuk lower terbaru, dia di sini low-nya. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanya langsung saja ya, tulis di komentar ya. Saya lebih senang kalau di teknikal ya, coret-coret seperti ini ya. Kemudian low-nya kan di sini loh teman-teman. Ini berapa ini? Ini di kisaran low-nya di 458 ya. Teman-teman lihat dia 458. Dia reject, sorry, dia pantul naik tapi dia nggak mampu tembus ke di atas 580 sehingga dia turun lagi, dan bahkan dia break di tadi berapa? 480 ya tadi ya low-nya ya. Low-nya, sorry, low-nya 460. Nah, dia break 460 dan terendahnya adalah 432. Nah di sini dia mencoba naik kembali, dia tidak mampu lagi naik di atas ini berapa? Ini dia tidak mampu lagi naik di atas 560, dia hanya sampai 520 dan dia turun lagi. Nah di sini kabar gembiranya, dia sudah tidak membentuk harga low baru lagi. Ini sesuai dengan Dow Theory, dimana ketika dia membuat harga tertinggi kemudian dia turun dan tidak mampu membuat harga tertinggi baru, malahan dia membentuk harga terendah baru, itu dikatakan downtrend. Nah sebaliknya, apabila dia sudah naik dan tidak membentuk harga terendah baru lagi, diharapkan dia membentuk harga tertinggi baru yang menyebabkan dia menjadi pola uptrend ya teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat dia sampai di sini dia turun, tapi udah nggak terendah, nggak di bawah 430 tadi lagi ya, dan malahan dia tertahan di sekitar angka sini teman-teman, 458 sampai 452, dan dia naik tidak mampu lebih tinggi lagi. Namun di sini dia sudah ada mulai rejection. Nah harapannya dia akan naik lebih tinggi daripada ini, karena kalau dia di sini dia udah mantul naik, berarti kita bisa nunggu dia membentuk harga tertinggi baru nih. Makanya saya ada buat gambar seperti ini ya. Ini saya juga akan coba insert, saya akan masuk sedikit ya untuk trading. Harapannya sesuai dengan apa yang saya gambar, seperti itu teknikal menurut analisa saya. Nah teman-teman, jadi itu merupakan sekilas analisa yang saya lakukan terhadap saham ERA ya. Bisa tulis di komentar apabila ada yang kurang sependapat, kita sharing bersama. Dan saya harap ini bermanfaat bagi teman-teman yang kepingin atau penasaran apa sih yang terjadi pada saham ERA seperti pada si Mr. Ferdi ya tadi namanya ya. Dan semoga ini dapat bermanfaat dan dapat membuat dia mengambil keputusan ya. Nah bagi teman-teman yang punya pertanyaan, masih bingung ataupun request, teman-teman silahkan tulis saja di komentar ya. Dan teman-teman kalau yang udah nonton sampai sini, boleh dong saya minta like-nya ya teman-teman ya. Dan apabila teman-teman ingin nonton episode berikutnya di mana wajah saya sebagai aktor utamanya, teman-teman bisa nonton di video yang ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe saya di sini untuk video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.